warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibunda di rumah dan anak-anakku sekalian? Semoga sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya selaku Ketua Pelaksana PAT SMA Polday tahun 2020 akan melaporkan pelaksanaan PAT tahun 2020 yang selesai hari ini, dan insya Allah untuk besok kita susulan. Baik. Adapun poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama yaitu tentang kelulusan diklat Ramadan, yang kedua itu rekapitulasi pembayaran PAT, yang ketiga itu pelaksanaan PAT. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan dulu, kami dari Panitia PAT terdiri dari 5 orang. Untuk proktor ada Bapak Muhammad Hilmi Paujan Eskom. Untuk sekretaris ada Ibu Robiatul Adawiyah Hanifah SSI. Untuk ketua saya sendiri Mas Masrifah SPD. Untuk bendahara ada Teh Nida Jahriya Ummah. Untuk teknisi ada Bapak Eko Hidayat SAG. Untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang diklat Ramadan. Mungkin untuk diklat Ramadan ini agak berbeda dari tahun kemarin. Mengapa diadakan syarat kelulusan diklat Ramadan sebagai PAT? Karena diklat Ramadan ini sudah mencakup kompetensi ujian praktek. Jadi untuk ujian praktek itu digantikan dengan diklat Ramadan. Makanya urgensi untuk kelulusan diklat Ramadan ini sangat dianggap penting. Secara keseluruhan dari 69 siswa, 99% sudah lulus diklat Ramadan, ditandai dengan diberikannya soft file sertifikat diklat Ramadan. Dan untuk sertifikat diklat Ramadan ini ada juga hard file-nya yang akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing nanti ketika sudah bisa masuk sekolah. 1%-nya lagi belum tuntas. Sedangkan secara rekapitulasi per kelas ada 1 orang yang belum lulus. Jadi secara keseluruhan alhamdulillah sudah lulus. Selanjutnya ada rekapitulasi pembayaran PAT. Mengapa ini dianggap penting? Karena rekapitulasi pembayaran PAT ini sangat menunjang terlaksananya PAT kali ini. Untuk rekapitulasi pembayaran, alhamdulillah 99% dari jumlah siswa keseluruhan SMA Polday sudah bayar, 1% belum. Untuk per kelasnya juga sudah ada ini grafiknya, dan sama 1 orang yang belum bayar. Dan karena ada 1 orang ini yang memang secara pembayaran belum dan secara diklat juga belum lulus, maka kami dari panitia bekerja sama dengan wali kelas terus berkoordinasi untuk kebaikan siswa. Artinya kalau ada beberapa yang terkendala kita komunikasikan sehingga siswa-siswi SMA Polday semuanya bisa mengikuti PAT. Ya, ini mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin tidak terungkapkan akan kami jelaskan untuk rincian keuangan PAT. Sebelumnya kami akan jelaskan dulu perjalanan pembayaran PAT. Untuk PAT tahun kemarin itu biayanya 250.000 dan sistemnya juga sudah sistem CBT. Untuk PAS tahun pelajaran ini 200.000. Untuk PTS genap baru kemarin sebelum terjadinya wabah corona itu 175.000. Nah, karena kami melihat keadaan sekarang, baik itu karena anak-anak menggunakan kuotanya sendiri dan di rumah ada beberapa biaya yang tidak terkeluarkan seperti ujian biasanya, maka kami menganggarkan PAT tahun 2019 sampai 2020 itu yaitu 175.000. Nah, ada beberapa pertanyaan juga, kenapa unit lain itu tidak membayar sedangkan SMA Polday membayar? Mungkin kami ambil contoh dari SMP Polday. Nah, SMP Polday itu untuk pembayaran sudah dilaksanakan ketika registrasi ulang. Jadi
pembayaran untuk 4 kali ujian itu disatukan dalam registrasi ulang. Sedangkan sistem di SMA Full Day, pembayaran ujian termasuk PAT itu tidak dilaksanakan ketika registrasi ulang, tapi dibayarkan ketika akan dilaksanakan ujian tersebut. Misalnya PTS genap dibayarkan ketika mau PTS genap, dan PAT juga dibayarkan ketika akan melakukan PAT. Adapun rincian pengeluarannya, yang pertama pengembangan aplikasi baru, yaitu aplikasi Jia Cigiti. Yang kedua Diklat Ramadan. Diklat Ramadan ini mulai dari desain sertifikat, pembuatan sertifikat, dan pencetakan sertifikat. Itu Diklat Ramadan masuk ke dalam keuangan PAT. Yang ketiga pembuatan soal, yang keempat pengolahan nilai, yang kelima pengawasan online. Nah, untuk pengawasan online ini kami bekerja sama dengan para wali kelas yang hebat-hebat dari 10 IPA sampai 11 IPS untuk mengkomunikasikan info dari panitia. Kami komunikasikan melalui wali kelas dan sampai kepada orang tua serta anak-anak sekalian tentang PAT ini. Lomba-lomba setelah PAT, nah ini juga tergolong yang baru. Memang sih kemarin-kemarin juga ada lomba PAT, cuma bedanya biasanya untuk lomba setelah PAT itu kami bekerja sama dengan SMP. Dan untuk lomba-lomba sekarang, untuk menggali lebih dalam potensi siswa-siswi SMA Full Day, maka lomba ini dilaksanakan khusus untuk siswa-siswi SMA Full Day. Dan ada juga banyak hadiah menarik, jadi sangat kami sarankan untuk mengikuti lomba-lomba ini. Ada reward ini dibagi menjadi 2. Pertama, reward pengumpulan soal tercepat untuk guru, dan reward untuk yang paling rajin absen. Insya Allah untuk reward paling rajin absen itu ada 4, berupa kuota atau pulsa. Selanjutnya ADM atau ATK, pembuatan rapot, dan lain-lain. Seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan mengapa saya harus bayar PAT sebesar 175.000. Oke, selanjutnya ada alur pengambilan PAT. Nah, untuk alur pengambilan PAT ini, karena ada 2 syarat, yaitu lulus mendapatkan sertifikat dan adanya bukti pembayaran, maka baru mendapatkan kartu PAT. Kartu PAT itu merupakan kunci bisa mengikuti PAT. Nah, dari tahun ini, pelaksanaan PAT ada beberapa yang terkendala dari lulusnya Diklat Ramadan, gitu. Jadi, dengan ini kami harapkan tujuan kami mengadakan syarat seperti ini dan mengikuti peraturan yang sebelumnya sudah diinfokan di dalam surat untuk melatih disiplin baik kami sebagai pelaksana PAT ataupun bagi siswa-siswi yang akan melaksanakan PAT. Selanjutnya, alur pelaksanaan PAT. Untuk alur pelaksanaan PAT ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, persiapan PAT. Untuk simulasi ada 3 kali. Kenapa 3 kali? Pertama, kami simulasi bekerja sama dengan evaluasi Diklat Ramadan. Yang kedua, simulasinya hanya satu pelajaran. Yang ketiga, simulasinya memang seperti PAT yang sebenarnya. Mengapa? Pertama, untuk pengenalan aplikasi agar anak-anak menguasai, ini sangat penting. Yang kedua, pembiasaan bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang akan dilaksanakan ketika PAT sekarang ini. Yang kedua, pelaksanaan PAT. Pelaksanaan PAT ini sangat tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya kerjasama baik dari panitia, wali kelas, anak-anak, begitupun ayah bunda di rumah. Terima kasih atas bimbingannya sehingga pelaksanaan PAT kali ini bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, lomba setelah PAT. Untuk judul lomba sekarang ini namanya SMA Full Day Unjuk Diri. Selanjutnya, simulasi PAT yang sudah tadi dijelaskan itu ada 3 kali. Yang pertama itu tanggal 15 Mei 2020, yang kedua itu 20 Mei 2020, yang ketiga itu 2 Juni 2020. Baik, selanjutnya ini kami juga karena memang lagi wabah seperti ini, jadi kami memaksimalkan info-info melalui sosial media. Ini salah satu tampilannya. Oke, selanjutnya ini PAT tulis kali ini terlaksana dari tanggal 3 Juni sampai 11 Juni. Nah, untuk kegiatan kesehariannya, yang pertama ada kegiatan pagi, jadi wali kelas nanti akan mengabsen berupa list dan mengingatkan untuk sholat duha serta mengirimkan foto
sebagai tanda kehadiran. Nah, untuk di foto sendiri, karena kami membuat jadwal seragam, maka terlihat siswa-siswa memakai seragam sebagai tanda keseriusan mengikuti PAT. Selanjutnya PAT ini berlangsung dari 7.15 rata-rata sampai 11.30. Dan yang ketiga ini yang terbaru mungkin, ada susulan harian. Mengapa ada susulan harian? Untuk mengantisipasi penumpukan susulan, maka kami memberikan susulan harian untuk pelajaran hari tersebut, sehingga yang mungkin berhalangan ketika pagi karena ada terkendala sesuatu bisa mengikuti susulan harian jam 12.30 sampai jam 15.00. Baik, siswa yang belum lulus atau siswa yang telat ujian. Nah, telat ujian ini juga bukan karena telat nanti saja, tidak. Tapi telat ujian ini karena terkendala baik dari HP ataupun ada yang harus dikerjakan di luar jadwal yang sudah kami tentukan. Ralat mungkinnya untuk susulan per hari itu seharusnya 12.30 sampai 15.00. Dan untuk jadwal susulan yang memang terjadwal itu esok hari yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2020. Laporannya untuk saat ini yang memang belum belum mengikuti susulan tinggal 2 orang. Alhamdulillah, jadi persentase yang ikut susulan itu tertekan sehingga tinggal sedikit lagi yang mengikuti susulan. Hanya 2 orang dari 69 siswa. Oke, ini ada beberapa dokumentasi pelaksanaan PAT. Misalnya ini pemberitahuan SOP PAT. Apa saja sih yang dilakukan sebelum PAT, setelah PAT, dan lainnya. Ada juga info jadwal PAT harian. Terus ini dokumentasi harian. Jadi wali kelas setelah menerima foto dari anak-anak sekalian yang salah-salahan nih dikumpulkan, dan ini sebagai laporan ke yayasan dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban kami selaku panitia untuk dokumentasinya. Nah, ini untuk lomba-lomba SMA Full Day. Di sini kami mengadakan lomba-lomba yang insya Allah bermanfaat dan bisa menggali potensi anak-anak. Untuk yang pertama yaitu poster COVID-19, yang kedua itu karena pasti ada dai-daiyah yang luar biasa di SMA Full Day, kami mengadakan lomba ceramah pendek dengan tema peran pemuda bagi agama dan negara. Yang ketiga ada My 5 Years Goals. Aduh, salah nggak ya? Soalnya bahasa Inggrisnya kurang baik. Artinya ini tuh apa sih tujuan-tujuan selama 5 tahun ke depannya. Kenapa ini ada? Sebenarnya kami juga bekerja sama dengan Ibu Guru BK, Ibu Syifa. Di sini kita bisa melihat apa sih targetan-targetan anak dan bisa memacu anak untuk terus mewujudkan cita-citanya. Yang keempat ada video kreatif aku dan SMA Full Day. Judulnya dari ini tafakur diri mengambil hikmah dari setiap yang terjadi. Semoga ini bisa terlaksana bagi kami selaku panitia, guru-guru ataupun bagi siswa-siswi SMA Polri. Nah, ini part baru mungkin ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit sebenarnya. Setiap harinya ada beberapa quotes-quotes tentang kejujuran, tentang prestasi agar anak-anak lebih jujur walaupun di sana tidak ada pengawas tapi tetap ada mama-mama hebat ataupun ayah-ayahnya yang mengawasi. Terus juga ada juara pembuatan soal PAT bagi guru, dan untuk siswa insya Allah nanti tanggal 19 Juni ataupun lebih awal datanya kami akan segera umumkan siswa-siswi siapa saja yang terrajin untuk absen ketika wali kelas mengumumkan absen tiap harinya ketika PAT. Oke, ini para guru-guru hebatnya nih. Untuk juara 1 ada Bapak Nainggold Ambari Fauji. Untuk juara 2 ada Bapak Erpan Hardiana. Untuk juara 3 ada Ibu Yuyun Halimatul Adawiyah. Nah, sekian dari kami. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jazaa atas kerjasama baik dari anak-anak sekalian, dari ayah bunda, dari wali kelas, dari guru-guru yang hebat, dan sekaligus tim panitia, sehingga pelaksanaan PAT ini dapat dilaksanakan secara lancar. Kami memohon maaf, masih banyak kekurangan yang kami laksanakan, apalagi pelayanan kepada ayah bunda atau anak-anak. Kami mohon maaf, semoga pelayanan selanjutnya untuk ujian-ujian selanjutnya lebih baik. Cukupkan. Sehat selalu ayah bunda dan anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.